أن محمد عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف على حبيبك ورسولك ونبيك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي سدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya hormati, saudara-saudara yang saya muliakan, hari ini adalah merupakan majelis kita untuk yang terakhir kali di bulan ini. Insyaallah selepas Idul Fitri nanti baru kita kembali lagi kepada majelis taklim. Tadi sudah kita awal dengan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa tahlilan yang masing-masing sudah niatkan kepada orang tuanya masing-masing. Kemudian materi kita hari ini itu berkaitan dengan amalia-amalia yang insya Allah bila kita mulai memahaminya, maka kita akan lebih berkualitas ketika menjalankan ibadah puasa nanti. Nah, dalam buku Al-Hikamul Ata'iyah oleh Syekh Ibnu Athaillah, tolong diperhatikan dia punya kalimat ini karena ini agak sedikit rumit ya. Pada hikmah yang ke-8 beliau mengatakan, idza fataha laka wijhatan min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla 'amalu fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa mawriduhu 'alaik wal a'mala anta muhdiha ilaik wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa mawriduhu 'alaik. Artinya, jika Allah mengangkat untukmu pintu ma'rifah, maka jangan heran yang membuatmu menjadi ragu karena amalmu yang sedikit. Allah tidak akan menyingkap pintu ma'rifah untukmu kecuali karena ingin memperkenalkan zatnya kepadamu. Tahukah engkau bahwa ma'rifah merupakan anugerahnya untukmu, sedangkan amalmu adalah persembahanmu untuknya. Tentu saja persembahanmu tak akan sebanding dengan anugerahnya. Artinya, ada dua bentuk manusia yang dekat dengan Allah. Ada dua. Perhatikan ini. Ada yang dekat dengan Allah karena hidayah. Karena hidayah. Ada lagi yang dekat dengan Allah karena ijtiba. Ijtiba. Ibu-ibu sholat, ibu-ibu puasa, ibu-ibu umrah dan haji, ibu-ibu zakat, ibu-ibu sedekah, ibu-ibu berbuat kebajikan. Banyak hal perintah agama kita buat. Apa tujuannya? Karena perintah Allah. Kalau kita sudah laksanakan, apa yang kita dapati? Kalau kita sudah buat semua hal itu, apa yang kita dapati? Pahala. Apa bedanya seorang pembantu rumah tangga yang bekerja selama sebulan dengan berharap gaji? Sama tidak kita dengan mereka? Berarti kalau kita beribadah, beramal saleh, mengharapkan sekedar pahala, berarti kita merupakan hamba yang mau memberi bila menerima. Itu tidak. Kira-kira kalau seandainya Allah bilang salat, puasa, zakat dan saya tidak kasih pahala, ibu-ibu mau bikin? Mau bikin? Tidak tahu, jadi laksanakan. Ya, seandainya ibu-ibu, saudara-saudari puasa, zakat, haji, zakat, sedekah dan sebagainya,
Tapi Allah bilang saya tidak beri apa-apa. Mau bikin? Oke, mau bikin, kita sepakat kita bikin. Walau tidak berpahala. Bahwa Allah bilang tidak ada surga, tidak ada neraka. Mau bikin? Terus kemana tuh orang di situ? Tidak tahu. Nah, disinilah pokoknya kita mengenal Allah, bukan dengan asbab kita beribadah karena ingin pahala, bukan dengan kita beramal karena cinta surga dan takut neraka. Tidak. Neraka dan surga adalah ciptaan Allah sebagaimana kita diciptakan pula oleh Allah. Oleh sebab itu, ulama mengatakan beribadahlah kamu kepada Allah tanpa mengharapkan apapun dari Allah kecuali cintanya dan ampunan Allah. Itu baru benar. Nah, oleh sebab itu Rabi'atul Al-Adawiyah beliau mengatakan apa? Ilahi in kuntu a'buduka tama'an li jannatik fahrimniha wa in kuntu a'buduka khaufan min narik fa'alqiniha wa in kuntu a'buduka liwajhikal karim faghfir li dhunubi. Tuhan, jikalau ibadahku ini hanya karena ingin surgamu, haramkan surga itu untukku. Tapi jikalau aku ibadah kepada engkau karena hanya takut dengan api nerakamu, masukkan aku ke dalam api nerakamu. Tapi bila mana ibadahku hanya mengharapkan rahmat dan ampunanmu, serta cintamu, maka ampuni dosaku dan cintai aku. Itu yang betul. Itu yang betul. Ibu-ibu bikin amalan, apa tujuannya? Cuma dua. Kalau bukan cari pahala, cari faedah. Oh, baca begini kata supaya itu rezeki Allah buka. Kalau Allahnya buka, kalau Allah tidak buka, berhenti amalan. Karena kebiasaan kita, bila melakukan sesuatu harus berbalas. Itu yang membuat kenapa seakan-akan kita tidak pernah berubah. Walaupun bacaan Quran kita lancar, wirid kita lancar, sedekah kita bagus, tapi keadaan kita tetap seperti itu saja. Dan tidak terasa ada perubahan di hati. Ini menunjukkan bahwa tidak ada bedanya kita dengan pembantu rumah yang bekerja sekedar untuk mengharapkan upah di akhir bulan. Bisa dipahami, Bu? Jadi yang bagus yang bagaimana? Lakukan itu karena ketaatan kepada Allah. Allah bilang laksanakan. Tidak berharap pahala, tidak menginginkan surga, dan tidak takut dengan ancaman Allah, kecuali kita merasakan bahwa hanya dengan kasih sayang Allah lah kita akan terlindung dari semua hal yang tidak bermanfaat. Bisa dipahami ini? Ya, bisa. Ini yang kemudian dikatakan dengan ketaatan mutlak itulah seseorang tidak berharap surga, tidak bermimpi nikmat, tidak berharap Allah masukkan ia ke api neraka. Ia melakukan amal-amal seperti ini. Nah, cara Allah mendekatkan seorang hamba kepada dirinya, pertama, Allah kasih dia kesehatan. Itu dulu. Setelah Allah beri dia kesehatan, baru Allah berikan dia keluangan, kesempatan waktu. Dia punya waktu. Itu tanda kedua. Orang mendapat hidayah begitu. Pertama Allah kasih dia kesehatan dulu, baru Allah kasih waktu, kesempatan untuk dia mau beramal. Tanda yang ketiga, ada keinginan kuat dari hatinya untuk tetap melaksanakan ibadah dan amal. Artinya dia mau rutin. Salatnya tambah dengan sunnahnya, baca Quran, puasa sunnah, apalagi puasa wajib dan sebagainya. Ada keinginan kuat untuk melakukan itu. Berarti sudah berapa? 4. Sudah 4. Yang pertama sehat. Yang kedua waktu. Yang ketiga keinginan yang kuat untuk melakukan amal-amal tadi itu. Nah, 3 hal ini bisa rusak bila tidak ditunjang oleh hal yang keempat. Apa itu? Niat keikhlasan. Niat itulah yang akan menentukan kadar, ukuran, dan kualitas sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan sebagainya. Tidak.
setelah dia melakukan secara kontinu perintah-perintah Allah, menjauhkan dirinya daripada larangan-larangan Allah, maka dia diberi kesempatan oleh Allah untuk dekat dengan Allah. Tanda-tanda orang yang sudah dekat dengan Allah, setiap masalah bagi dia bukan masalah. Mau datang musibah kecil, sedang dan besar, bagi dia itu nikmat. Musibah dibilang nikmat. Oke? Musibah dibilang nikmat. Tapi kalau dia diberi nikmat, dia sebut itulah musibah. Kalau orang bagaimana? Baru sembahyang maghrib 3 rakaat tambah dengan gabia dan mbak dia 2 rakaat. 3 tambah 4 baru 7 rakaat ada baking DP doa sembahyang sekali untuk doa tolak bala. Allahumma ya dafi al-bala, Allahumma rafa'an al-bala. Apa itu salah? Tidak salah. Itulah doanya orang awam yang memahami agama itu dengan segala kemudahan dan nikmat. Tapi orang-orang khas, orang-orang yang punya hati yang dekat dengan Allah, dia justru rindu bila suatu saat, di satu hari, dia selalu diuji oleh Allah dengan musibah kecil, musibah besar. Karena dia tahu bila Allah memberi dia musibah, ujian, tandanya Allah sedang memperhatikannya. Karena Nabi kita mengatakan, "Idza ahabballahu 'abada ibtalah." Bila Allah mulai mencintai hambanya, maka ujian akan datang silih berganti kepadanya. Tandanya Allah sedang memperhatikannya. Tapi sebaliknya, bila orang tidak pernah mendapatkan musibah, ujian, maka hati-hati. Kata ulama, kemungkinan besar engkau sedang menjauh dari Allah, atau Allah sedang menjauhkan dirinya dari dirimu. Mana orang lebih dekat kepada Allah? Waktu dapat doi banyak dengan waktu hilang doi. Jawab jujur-jujur. Siapa yang merasa lebih dekat kepada Allah? Waktu dapat doi banyak dengan waktu hilang doi. Kalau hilang doi ke apa? Dapat rasa? Dapat rasa supaya Allah itu dekat sekali. Betul tidak? Tapi kalau dapat doi banyak, syukur. Cuma sampai disyukur. Semua orang kalau dapat uang banyak pasti syukur. Tapi itu perasaan dekat kepada Allah itu tidak ada. Mana DP bukti? Nah, mana DP bukti? DP bukti. Orang yang dekat dengan Allah, dia tidak mau makan yang halal. Dia tidak mau makan barang yang halal. Kenapa? Karena dia tahu barang yang halal masih kotor. Buktinya zakat dikeluarkan dari harta yang halal. Nah, kenapa harta halal dikeluarkan zakatnya? Karena Quran mengatakan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambil dari harta mereka yang berkelebihan. Dengan itulah Allah sucikan jiwa mereka dan Allah bersihkan hartanya. Dan syarat zakat dan sedekah harus keluar dari harta yang halal. Pertanyaannya, kenapa harta yang halal masih kotor? Karena di situ ada haknya fuqara, masakin, du'afa. Mereka punya hak di situ. Haknya minimal 2,5%. Itu hak orang. Tapi kan saya yang cari, Ustaz. Saya yang usahakan. Iya benar. Anda yang usahakan, Anda yang cari. Tapi siapa yang belanja di tempat Anda? Dari mulai orang susah, orang berutang, sampai orang yang punya doi. Dari situlah rezeki Anda dapat. Dari mereka lah Allah berikan rezekinya. Maka mereka pun punya hak atas harta yang kau kumpulkan tadi. 2,5%. Kasih keluar yang kotor ini. Itu sebabnya Nabi kita Muhammad SAW diharamkan menerima zakat. Kenapa? Karena kata Nabi, zakat itu tidak boleh diterima oleh Muhammad dan keluarganya. Ausah min amwalin nas. Karena itu najisnya harta manusia. Jadi zakat itu 2,5% itu najis. Dan Nabi tidak boleh memakan najis. Kenapa? Ada ayat yang mengatakan, "Innama yuridullahu liyudhiba 'ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira." Sesungguhnya Allah menghendaki engkau wahai Muhammad
Allah sucikan lahir dan batin sehingga engkau menjadi benar-benar panutan umat dan teladan manusia. Maka yang teladan tidak boleh memakan yang kotor. Maka Nabi tidak boleh menerima sedekah apalagi zakat. Karena itu najisnya harta orang kaya. Orang-orang yang hatinya dekat dengan Allah tidak mau makan barang-barang yang halal seperti ini. Orang semua orang mulia Jun. Terus peta GP bagi juga biar subhat. Betul tidak? Artinya begini Ibu. Kenapa manusia yang dekat dengan Allah dia tidak akan mau makan harta yang halal. Dia hanya mau makan harta yang tidak ada hak orang di dalamnya. Apa itu? Dia kasih keluar dulu zakatnya, haknya orang, baru sisanya itu yang dia makan. Itulah harta yang ada berkahnya. Orang yang dekat dengan Allah selalu memakan harta yang ada berkah, bukan sekedar halal. Bisa dipahami nih Bu? Kalau orang bagaimana? Ajar dulu, nanti korek ini sisa masih ada sisa kayaknya anda. Baru kasih Paci Muna, kasih Paci Asna, kasih Paci Wati. Betul tidak? Jujur Jo, karena kita lihat begitu. Jadi ini yang membedakan antara kita orang awam dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah ini terbagi 3. Nah, ini harus perhatikan ini. Orang-orang yang dekat dengan Allah terbagi 3. Yang pertama disebut dengan wali sufi. Nah, perhatikan ini wali sufi. Wali sufi itu yang bagaimana? Berpakaian rapi, selalu memperhatikan kesucian, berilmu, alim, wara, tawaddu, seperti Allah yarham Habib Idrus guru tua. Beliau seorang wali yang disebut dengan wali sufi namanya. Dia dapatkan kewalian itu dari mulai dia belajar di masa kecil, dia amalkan apa yang dia tahu, dan ketika dia mulai menginjak akil balik, beliau mulai mendakwakan ilmu yang beliau dapati kepada manusia melalui madrasah al-khairat. Dari situlah guru tua memperoleh kemuliaan. Makanya orang boleh belajar tasawuf, orang boleh belajar tarekah, itu kata ulama belajarlah kepada wali sufi. Jangan kepada yang selainnya. Yang selainnya ada 2. Yang kedua disebut dengan wali majdub. Apa itu wali majdub? Wali yang tidak tahu kalau dirinya wali. Seperti contoh yang masih hidup Wan Sehan, Habib Abu Bakar Gresik. Ya? Dia tidak tahu kalau dirinya itu wali. Dia tidak sadar kalau dirinya wali. Wali majdub seperti ini jangan pernah kita datangi dan minta didoakan. Karena wali-wali seperti ini, apa yang terlintas di hati dan di lidahnya pasti terkabul. Pasti terkabul. Satu kisah sebagai contoh. Orang datang kepada seorang wali majdub. Dia kelihatannya seperti orang tidak sadar. Orang bilang kurang waras begitu ya. Dia bicara, pokoknya kabar her lah. Datanglah orang kepadanya, seorang ibu bawa anak kecil. Dia mengatakan, Tuan, tolong doakan anak saya ini supaya otaknya itu encer. Si wali hanya mengangguk, tidak mengatakan amin, tidak mengatakan ucapan-ucapan lain. Dia hanya mengangguk. Selepas itu, keluarlah si ibu itu dengan si anak. Baru beberapa meter dari rumah ditabrak mobil anak itu. Otaknya terhambur, encer. Kenapa? Apa yang keluar dari lidah itu pula yang diaminkan, dan tidak ada namanya istilah perumpamaan. Kita kan yang kita maksud dengan encer itu berarti cerdas. Tapi yang dipahami oleh wali majdub, encer itu artinya ta'ammur. Makanya ulama melarang kita meminta doa kepada wali majdub. Tapi kalau dia mendoakan kita, aminkan. Aminkan.
Itu bentuk orang kedua yang dekat dengan Allah. Ada lagi bentuk yang ketiga. Namanya wali malamatiyah. Wali malamatiyah itu adalah wali yang tidak mau menampakkan kewaliannya, yang tidak mau menunjukkan dekatnya dia dengan Allah. Ciri-ciri wali malamatiyah adalah wali ini paling banyak dihina, paling banyak dihujat, dan paling banyak dicercah. Kalau dia dihujat, dia dicaci maki, dia difitnah, hatinya bahagia dengan cacian dan makian tadi. Karena dia lagi menutup kewaliannya. Dan bila ada orang yang mempunyai predikat wali, membongkar, menyingkap kewaliannya wali malamatiyah, maka dia akan buat tindakan-tindakan aneh. Seperti contoh, tiba-tiba dia mencuri, tiba-tiba dia minum minuman khamar. Kenapa? Biar orang akan mengatakan, mana ada wali begini, mana ada wali seperti ini. Tidak ada. Nah, itu yang dia harapkan. Dengan praduga dan prasangka orang banyak kepadanya, itulah yang membuat tertutup kewaliannya. Dan wali malamatiyah ini sedikit jumlahnya. Kalau Taran, kalau orang bicara jahat, menyala, merah-merah tuh muka. Alhamdulillah. Cari lepas dia. Betul tidak? Ya, wali malamatiyah, dia merindukan hinaan, cacian, makian. Karena hanya dengan itulah dia menutup karamahnya. Sehingga suatu kisah pernah terjadi. Ada seorang wali malamatiyah. Entah bagaimana tiba-tiba nampak karamahnya. Ketika karamahnya nampak, orang-orang mulai datang sama dia minta doa, minta dibuatkan air dan lain sebagainya. Apa yang terjadi, Ibu? Ketika dia sadar bahwa karamahnya sudah dilihat oleh orang, tiba-tiba dia melakukan perbuatan yang tercela. Dia mencuri buah orang yang ada di kebunnya orang. Dia mencuri. Dan dia lakukan itu di hadapan orang banyak. Maka orang-orang berkata, ini bilang dia wali, kenapa dia begini? Saat itulah hilang anggapan orang bahwa ini adalah wali. Saat itu dia berkata apa? Aku telah terbebas dan aku telah lebih nyaman daripada sebelumnya. Wali malamatiyah namanya itu. Bisa dipahami ini? Kembali kepada materi yang pertama. Orang yang beramal dari mulai berwirid, puasa, zakat, haji dan sebagainya, diberi kemampuan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, diberikan niat oleh Allah, sehingga dia melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhkan dirinya dari larangan Allah, maka dia mendekat kepada Allah. Dia mendekat kepada Allah. Itu bentuk pertama orang yang dekat dengan Allah. Terbagi 3 tadi itu. Ya. Ada lagi Allah yang mendekatinya. Kalau tadi dia yang mendekati Allah. Tapi yang kedua, Allah yang mendekatinya. Perhatikan pada Quran surah Asy-Syura ayat 13. Allah mengatakan, Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Allah yang memilih orang yang dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang-orang yang kembali kepadanya. Itu namanya ijtiba. Kalau yang pertama tadi hidayah. Orang dapat hidayah, orang ini itu amal. Yang kedua ijtiba. Allah yang mendekatinya. Dan ini bisa terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Tapi kalau yang pertama bertahun-tahun seumur hidup, mesti sampai mati. Betul tidak? Mesti zakat selama ada kelebihan, mesti pergi di haji selama ada kemampuan, mesti berbuat baik kepada sesama, dan ini terus lakukan sampai mati. Itu pun belum tentu kita dekat dengan Allah. Coba bayangkan, kita sudah lakukan itu semua, itu pun belum tentu kita dekat dengan
Allah. Tapi yang kedua, ijtiba beda. Ijtiba Allah yang mendekati dia. Seperti riwayatnya Iyad bin Fudail. Iyad bin Fudail, seorang perampok, kepala perampok, ya, seorang preman kelas kakap. Tiba-tiba suatu saat dia berubah hanya dalam satu malam. Hanya dalam satu malam dia berubah total. Maka kaget pengurus masjid karena Fudail bin Iyad muncul salat subuh berjamaah. Orang-orang di masjid bilang, Allahu Akbar, apa yang terjadi? Kepala perampok, kepala preman, tiba-tiba salat subuh berjamaah. Dari situ dia mulai sering berjamaah di masjid. Oke? Maka timbul keinginan salah seorang pengurus masjid untuk bertanya, hai Fudail, apa yang membuat sampai engkau berubah? Apa dia bilang? Dia bilang, Tuan, saya ini dibanding Tuan, ya, sholat saya yang saya lakukan hari ini dan yang kemarin-kemarin yang baru-baru berapa rakaat ini, saya merasa saya menemukan Tuhan di situ. Bagaimana caranya engkau menemukan Allah? Dia bilang suatu malam ketika kita dalam keadaan mabuk, tiba-tiba dia berkata kepada Allah. Dia bilang, ya Allah, begitu besar keinginanku untuk meninggalkan maksiat, tapi ternyata tembok penghalang antara aku dengan engkau lebih kuat daripada keinginanku. Ya Allah, aku sudah berusaha dan mencoba untuk selalu kembali kepada engkau, namun tembok penghalang ini lebih kuat. Sedangkan aku yakin yang mampu menghancurkan tembok ini hanya engkau Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, biarkan aku dekat kepadamu karena aku ingin merasakan ampunan dan cintamu. Itu hanya ungkapannya di dalam hati. Dalam semalam turun itu ijtiba. Turun apa itu? Inayah Allah turun kepadanya dan dia berubah 180 derajat. Nah, itu berarti Allah yang mendekatinya. Dan itu banyak terjadi di zaman Nabi. Para sahabat Nabi, ketika mereka melihat Nabi pemuka, wajahnya Nabi, tiba-tiba dia berubah mendapat hidayah. Berubah menjadi orang baik. Dan itu banyak terjadi dalam riwayat para sahabat Nabi. Kemarin, beberapa tahun yang silam, saya bawa satu orang jamaah pergi haul guru tua di Palu. Jadi ada satu orang murid saya, mu'allaf. 16 tahun jadi mu'allaf, 16 tahun tidak pernah sholat. 16 tahun jadi mu'allaf, distorkan ONH pergi haji, berkas haji dia buang di got. 16 tahun jadi mu'allaf, istrinya suruh anak-anaknya pergi mengaji, dia justru marah sama istrinya. Istrinya marah, anaknya tidak sholat, dia justru marah kepada istrinya. Dia bilang jangan dipaksa-paksa. Ini yang terjadi selama kurang lebih 16 tahun. Sehingga datang istrinya kepada saya dan dia berkata, Ustaz tolong kasihan, kita pelaki ini sebegini, begini. Kita sudah menahan derita 17 tahun, 16 tahun. Kita suami ini mu'alaf, tapi dia ini sepertinya secara diam-diam dia masuk gereja kalau hari Minggu. Rumah tangga yang dibangun 16 tahun tidak membawa arti apa-apa. Nah, ketika dia datang sama saya katakan, sudah kalau begitu, mari kita pergi di haul. Saya bawalah dia pergi di haul, dibujuk dia pergi di haul. Sampai di haul, subhanallah, Allah Maha Kuasa dengan segala inayah. Dia hanya melihat wajahnya, Allah yarham Habib Segaf satu kali. Ustaz Ismet Jailani di kemah jadi saksi. Dia hanya menatap wajahnya Habib Segaf, itu pun Habib Segaf hanya melihat dari tirai siapa yang datang. Waktu dia lihat, dia bagaikan patung terpaku melihat wajahnya Habib Segaf. Selepas silaturahim,
Kita naik ke mobil, tiba-tiba dia menangis seperti anak-anak. Saya tanya, kenapa? 2 hari baru dia kasih jawaban. Dia bilang, saya melihat mukanya habis segap. Saat itu saya merasa bagaikan saya ada di padang pasir yang panas, yang kehausan. Tiba-tiba ada air sejuk masuk dan jatuh di tubuh. Seperti itu segarnya dia rasa. Dan dia teringat kepada dosa-dosanya. Ini cerita yang fakta. Sehingga ulama mengatakan tanda-tanda seseorang itu adalah wali daripada wali-wali Allah. Bila engkau lihat wajahnya, kau langsung ingat dosamu dan kau langsung ingat kepada Allah. Berarti orang itu wali. Itu tanda-tandanya. Tapi waktu orang lihat muka seseorang, kau langsung dapat ingat DP utang, nah itu berarti lain cerita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ustaz, kalau dalam berbuat baik kan segala amal ada, cuma karena rasa takut. Ya, ya. Beribadah kepada Allah hanya karena takut kepada Allah, itulah masih golongan ibadahnya orang awam. Dan kita jangan memaksakan diri untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kalau kita memaksa, berarti kita memaksa apa yang Allah kehendaki. Artinya, tingkatan awam ini beribadah karena takut kepada Allah. Bagaimana caranya? Kembalikan semua urusan itu kepada Allah sambil berkata, la haula wala quwwata illa billah. Biar nanti Allah yang akan menentukan di mana kedudukan kita nanti. Yang penting dasar niatnya. Ya, dasar niatnya. Makanya dikatakan menjalankan syariat, sholat, puasa, zakat itu adalah merupakan bentuk lahiriah. Sedangkan ruhnya adalah keikhlasan. Kita ikhlas beribadah kepada Allah karena takut, ya sudah, itu tingkatan kita. Kita ikhlas beribadah kepada Allah karena apa? Karena janji Allah berupa surga, jannatun na'im, ya sudah, itu tingkatan kita. Kalau kita berusaha untuk meningkatkan lebih tinggi lagi, dikhawatirkan kita akan tersesat. Kenapa tersesat? Karena kita tidak dibimbing dan diasuh oleh seorang wali daripada wali-wali Allah. Dan sekarang ini segala macam mencari mana tuh wali. Itu yang ada cuma wali murid, wali nikah. Nah, kalau keadaan seperti itu, kita tidak pernah lagi atau belum pernah atau tidak mengetahui seorang guru yang mempunyai predikat wali, maka kata Nabi, istafti qalbak, minta hatimu berfatwa. Lakukanlah sesuai dengan apa yang kau tahu dan apa yang kau mampu. Itu lebih baik daripada mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Bisa dipahami? Ada lagi yang lain? Betul orang mau sambayan. Nyaran niat-niat lain. Kita mau sama kewajiban terbesamnya ada belum takut pada kita mesti bikin takut. Kita misalnya ada pikiran begitu dah. Kita misal karena kita kewajiban. Itu yang tadi saya jelaskan tadi. Jadi segala sesuatu yang kita jadikan dasar dalam melakukan satu ibadah, satu perintah kepada Allah, biarkan nanti Allah yang menentukan di mana tempat kita. Iya kan? Di mana tempat kita. Bukan kita yang menempatkan, oh kita sudah di sini. Oh kita sudah begini. Tidak begitu. Lakukan saja itu, dia ikhlas semata-mata karena Allah. Kalaupun kita beribadah karena takut dengan api neraka-Nya Allah, ya sudah, itulah kemampuan kita. Karena ada cara bagaimana untuk mencapai tingkat ma'rifah. Kita harus berguru, kita harus berilmu, kita harus mempunyai bimbingan langsung dari orang-orang yang sudah mempunyai tingkatan wali, makam aulia. Bagaimana seorang guru matematika ya mengajari biologi kepada muridnya? Aneh kan? Tidak mungkin. Yang mengetahui kedudukan murid yang menjalani tasawuf hanya guru yang sudah mempunyai pengalaman rohani. Contoh, dia melihat ini muridnya ini baru sampai di tingkat bikin, baru sampai di tingkat buat, tapi belum sampai di tingkat membersihkan hati. Maka dia bilang, sudah, itu kau biasakan dulu. Itu kau biasakan dulu. Nanti setelah dia terbiasa melakukan hal-hal seperti itu, baru gurunya melihat bagaimana mengarahkan hati dan niatnya itu
Jangan sekedar itu dikerjakan, tapi ada hal lain. Tapi si guru sudah melewati jalan-jalan itu. Ya tak? Tidak mungkin kan dia mengajari seorang guru matematika tamatan D3 mengajar di tamatan S1. Tidak mungkin. Karena ilmunya belum sampai ke situ. Makanya yang sering orang jadi salah ketika dia belajar tentang tarekah, tentang amalia-amalia dan sebagainya, guru tidak mengarahkan dia untuk memahami kemana tujuannya itu. Karena gurunya sendiri juga bukan wali. Itu yang membuat kadang-kadang orang antara orang dan orang sering salah faham. Betul tidak? Jadi sudahlah, kalau zaman sekarang mencari wali setengah mati, cuma ada wali nikah, wali kalas, wali union. Iko jo majelis, kom baking jo. Pokoknya yang penting kita tawakal kepada Allah. Betul tidak? Kalau sudah tawakal, terserahkan kepada Allah. Nanti bagaimana Allah yang menentukan akhir hidup kita seperti apa dan macam mana nanti. Itu jauh lebih baik daripada orang memaksakan sesuatu di mana orang harus kelihatan wah dalam beribadah, kelihatan wah dalam beramal, dan kelihatan wah di hadapan orang banyak. Itu tidak akan pernah membuat kita menjadi lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ada satu cerita, satu kisah. Seorang guru, seorang sufi, dia seorang wali. Ada salah seorang yang tinggal dengan dia yang minta supaya dia dijadikan murid oleh si guru ini. Tapi si guru ini tidak mau angkat dia jadi murid. Datang dia, Tuan, saya mau belajar sama Tuan. Karena Tuan ini saya lihat seorang sufi, seorang tasawuf, seorang ahli tarekah, dan seseorang yang mempunyai karamah. Jadi saya mau belajar sama Tuan. Dia bilang tidak, saya tidak angkat murid. Murid yang ada itu cukup. Dia datang lagi ulang. Datang berulang-ulang kali tetap jawaban sama. Saya tidak angkat murid seperti ente. Akhirnya suatu malam dia berpikir begini. Sudahlah, kalau dia tidak mau angkat saya jadi murid, lebih baik jadi DP pembantu juga. Jadi pembantu. Dia bilang, Tuan, begini saja. Kita nyala mau belajar Pak Tuan. Sebagaimana Tuan tidak mau jadi murid sama saya, menjadikan saya murid. Bagaimana kalau kita tinggal dengan Tuan juga? Pokoknya Tuan pe kopi, Tuan pe baju, semua kita bikin sama, kita cuci. DP guru bilang, kayak itu tuannya bilang, oh sudah kalau cuma itu boleh. Yang penting jangan bilang kita kan DP guru. Bilang juga hadam. Oh iya. Tuh, tahu berapa lama dia jadi hadam? 20 tahun. DP kerja itu cuma apa? Kalau semua subuh cari kayu bakar, kong kasih menyala api, kasih panas itu air. Karena DP guru ini tidak bisa berwudu dengan air dingin, ada penyakit. Dia cuma berwudu. 20 tahun dia lakukan pekerjaan itu dan tidak pernah terlambat sekalipun. Setiap kali gurunya sudah mau wudu, air sudah hangat karena sudah dipanaskan. Suatu malam di tahun ke-20 dia lalaku dia tak tidur. Dia tak tidur. Waktu dia kaget, so azan begini loh, so azan subuh. Allahu Akbar dia bilang. 20 tahun tidak pernah terjadi kelalaian. Kenapa baru subuh ini kita tertidur? Dia dengar di suara kaki guru melangkah, tok tok. Makin dekat itu suara, makin terpukul di jantung. Karena air belum sempat panas. Ibu tahu dia peluk itu kendi air, kon dia menangis. Dia sembayangkan itu 20 tahun. 20 tahun baru ini tuh terjadi kesalahan. Saking sedihnya dia, artinya dia tidak mampu melayani dengan sempurna tuannya, maka keluarlah air mata tangisan. Suara kaki makin dekat, tok tok, makin kencang dia menangis. Waktu sudah di depan gurunya, di depan syekhnya bilang, ya waladi. Dia bilang, wahai anakku, tuangkan air, aku mau berwudu.
Kira-kira tolong bagaimana itu? Hah? Itu rasa takut, rasa malu bergabung jadi satu. Karena perintah tuannya terpaksa dia tuangkan. Waktu dia tuangkan itu air, gurunya tidak ada bergeming sedikit pun sebagaimana subuh-subuh sebelumnya. Itu biasanya kalau begitu langsung DP guru tak kaget kalau itu karena tidak. Dia ada tuang-tuang dia heran, kayak DP guru tidak berubah DP ekspresi. Selesai dia berwudu, dia sholat tuannya. Selesai sholat, dia penasaran, ingin tanya. Dia dekati guru tuannya itu. Tuan, kita bukan persoalkan itu 20 tahun. Terus terang kita mau mengaku. Kenapa? Bla 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 bla. Baru tadi subuh itu kita tidak sempat terbangun sesuai jadwal. Gurunya bilang tidak ada perubahan. Air itu tetap hangat sebagaimana subuh-subuh sebelumnya. Ditanya oleh khadamnya, guru, jam buku sedu, betul-betul kita tidak terbangun. Dia punya guru bilang tidak, airmu tetap hangat. Ditanya kenapa bisa begitu guru? Kenapa bisa begitu tuan? Dia kata, DP tuan bilang begini, wahai anakku ketahuilah, 20 tahun air wuduku dipanaskan dengan api dunia. Dan baru tadi subuh air wuduku dipanaskan dengan api cintamu kepadaku. Maka kemudian dikenallah dia menjadi salah seorang wali di antara wali-wali Allah. Pantas gurunya tidak mau angkat menjadi wali. Karena muridnya ini punya makam melebihi gurunya nanti di kemudian hari. Siapa itu? Syekh Abu Hasan Asyadili, yang kita kenal dengan wirid Hizbul Bahar. Itu kisahnya Abu Hasan Asyadili. Karena gurunya sudah tahu, oh saya punya murid ini, dia mau jadi wali, dia punya magam ini lebih tinggi dari kita, karena Allah yang kasih tahu. Maka dia tidak mau angkat jadi muridnya. Tapi dengan asbab tuannya itulah magamnya naik. Jadi ada orang itu ijtibah namanya. Allah kasih karamah hanya melalui satu amal, yaitu apa? Hormat dan cintanya dia kepada gurunya, maka Allah muliakan. Seperti Haji Amin Lasawedi, tidak belajar khusus kepada guru tua, tapi taatnya dia kepada guru tua. Kemudian setelah wafat, Allah angkat dia menjadi wali min awliyaillah. Sehingga kisah sudah terkenal itu, Haji Amin Lasawedi, ketika guru tua punya imamah, sorban jatuh di laut. Apa kata guru tua? Amin, ambil sorbanku. Tidak tanya, tidak ini di laut, tengah laut, angin, ombak kencang. Wala kalam wala salam, lompat. Murid-murid yang lain menyaksikan kaki Haji Amin menginjak laut, cuma sampai di sini tuh air laut. Itu sorban dia cuma begini dan tidak basah sedikit pun. Ketika selesai peristiwa itu ditanya sama guru tua, kenapa begitu? Aminlah yang menjadikan dirinya seperti itu. Cintanya kepada gurunya, hormatnya kepada gurunya, ta'zimnya kepada gurunya, yang mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wirid yang kita baca Ratibul Attas, Syekh Habib Umar bin Abu Rahman Attas dengan Syekh Ali bin Abdul Baras. Orang rame-rame pergi ke pasar cari Nabi Khaidar, dia tertinggal. Kenapa itu tidak pergi? Tidak. Nabi Allah itu orang mulia, Nabi Allah. Datang sama guru, berarti kita punya guru bukan orang sembarang. Gitu? Berarti kita punya guru bukan orang sembarang. Ya sudah, cukup dengan kita punya guru saja. Nah, makanya selesai itu Habib Umar bilang, dia susun itu ratib yang ditulis dengan Ratibul Attas. Baru dia bilang, mulai sekarang ini jadi amalan kalian wahai murid-muridku. Dan tidak akan sampai bacaanku dan Fatihahmu kepadaku sebelum kalian juga kirim Fatihah kepada Ali bin Abdullah Baras. Cukup? Jangan ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.